Baik, kita lanjutkan materi terkait metode elektromagnetik ya di geofisika. Ini kita dari sekian banyak metode mungkin akan memilih satu metode ya, yang ini mungkin menjadi salah satu metode yang cukup populer juga sebetulnya ini untuk near surface, untuk geoteknik dan sebagainya, yaitu metode GPR atau ground penetrating radar. Jadi ini beneran materi yang biasa kami bagikan ya pada saat uh, ke mahasiswa geofisika ya untuk persiapan mereka field camp di Lamang. Ada beberapa hal yang akan kita jelaskan di dalam kuliah ini, yaitu yang pertama terkait sejarah dari metode ini GPR, kemudian nanti sedikit terkait dengan konsep dari metode ini ya, di pendahuluan, ya, kemudian ada teori terkait interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan medium bumi, kemudian cara akuisisi data dan pemrosesan, kemudian interpretasi dan beberapa contoh aplikasi ya dari metode GPR ini. Jadi kalau melihat spektrum frekuensi gelombang elektromagnetik yang sangat lebar ya, maka yang juga pemakaiannya sangat luas ya, metode atau gelombang elektromagnetik ini untuk medical ya device atau untuk security ya, kalau ke bandara kita sekarang untuk scan menggunakan gelombang elektromagnetik, kemudian untuk militer ya untuk security ya, dan untuk komunikasi juga menggunakan ini. Jadi sangat luas sekali penggunaannya, termasuk di geofisika kita manfaatkan untuk metode eksplorasi ya, menggunakan GPR itu posisinya yang paling bawah, itu yang frekuensinya untuk skala gigahertz itu yang paling rendah. Jadi nanti mainnya kita di skala ratusan megahertz sampai ya 1-2 gigahertz. Ya. Baik, sejarahnya cukup panjang metode GPR ini. Ya. GPR karena di situ ada radar ya, maka ya sejarahnya juga mengikuti sejarah perkembangan teknologi radar ya. Dan radar juga diantaranya ya frekuensinya cukup dekat juga dengan frekuensi gelombang radio. Jadi ini dulu sudah dikenal ya dan digunakan sejak ya tahun awal-awal abad ke-20 ya, tahun 1900-an, selama konflik ya dunia ya, Perang Dunia I, Perang Dunia II juga peran gelombang elektromagnetik ini sangat krusial ya. Dan dari peristiwa itu ya, meskipun itu tragedi dunia, tapi dari konteks perkembangan teknologi itu mempercepat perkembangan teknologi ya, yang akhirnya juga dimanfaatkan sampai sekarang ya untuk keperluan manusia. Kemudian ya ini sejarahnya cukup panjang, Anda nanti bisa mencari sendiri sebenarnya di internet juga, mungkin terkait dengan sejarah GPR itu nanti akan banyak sekali, tinggal Anda pelajari. Nah, mulai dimanfaatkan untuk aplikasi yang ada kaitannya dengan geofisika itu juga mulai 1960-an ya. Jadi ada eco sounding untuk mengetahui ketebalan lapisan es, kemudian tahun 65 sampai 70 mulai dihubungkan dengan karakteristik dari batuan ya atau secara geologi. Kemudian pada saat eksplorasi luar angkasa juga NASA menggunakan radar dan sebagainya untuk komunikasi dan juga untuk pengendalian instrumen ya. Kemudian nah terkait GPR ini mulai dimanfaatkan ya, dibuat alatnya, kemudian diproduksi untuk dikomersilkan itu tahun 70-an ya, tahun 70 sampai 75. Kemudian tahun itu juga komputer mulai berkembang pesat ya, sehingga metode ini juga biasanya turut mengalami peningkatan ya, baik itu pemanfaatan, modeling dan sebagainya. Kemudian tahun 80-an ketika eksplorasi oil and gas mulai rame ya, maka juga dimanfaatkan untuk borehole ya, untuk kemudian juga perkembangan nuklir itu juga mulai digunakan terkait dengan untuk inspeksi dan sebagainya. Kemudian
instrumen juga saat itu berkembang pesat dengan munculnya semikonduktor, kemudian komputer juga. Maka resolusi dan ketelitian dari metode ini mulai diperbaiki lagi ya. Jadi setelah itu tahun 95, kemudian tahun 2000 maka perkembangannya sangat pesat sekali sampai sekarang ya. Sekarang sudah mulai umum digunakan dengan resolusi yang cukup bagus. Baik, terkait dengan GPR atau ground penetrating radar, sebetulnya mirip kalau kita pernah mendengar sonder ya. Sonder itu untuk mendeteksi kedalaman air ya, echo sonder ya, menggunakan gelombang suara. Sebenarnya mirip-mirip itu. Jadi nanti kita akan memancarkan gelombang elektromagnetik di permukaan, kemudian nanti dipantulkan dan kita lihat karakteristik dari gelombang elektromagnetik yang dimantulkan. Nah, GPR ini atau ground penetrating radar merupakan salah satu metode geofisika yang nanti memanfaatkan pemancaran dari impuls gelombang elektromagnetik dari pemancar. Ya. Frekuensinya cukup tinggi, ya frekuensinya di angka sekitar 1000 kHz, ya, atau 1 MHz, ya agak plus minus, jadi agak kurang sedikit lebih sedikit. Kemudian dapat digunakan untuk melihat struktur bawah permukaan tanah ya melalui perekaman dari gelombang elektromagnetik tadi. Nah, dalam perkembangannya juga metode ini ternyata cukup membantu untuk studi NDT ya, non-destructive test. Jadi untuk misalnya struktur bangunan, kita tahu kalau orang membuat kolom jembatan itu apakah kolomnya itu homogen atau tidak ya. Itu bisa dites dengan GPR. Ya, akhir-akhir ini kami dengan Pak Wahyu dari geologi banyak mengerjakan inspeksi untuk kebocoran bendungan ya. Itu juga kita menggunakan metode geofisika untuk melihat daerah-daerah yang mungkin dari sisi struktur kurang bagus ya, sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran ya, bendungan. Jadi kita tahu sekarang Indonesia lagi banyak membangun infrastruktur termasuk bendungan di mana-mana, tapi ya karena mungkin waktunya terbatas ya, sehingga kadang-kadang kualitasnya kurang bagus. Jadi di mana-mana banyak terjadi ya kebocoran, tapi ya kita nanti bisa membantu untuk melakukan inspeksi dan untuk perawatan. Jadi ini metode yang nanti akan banyak dipakai untuk geoteknik. Nah ini langsung ke teori dasar, jadi agak scan cepat aja ya. Lebih detail Anda sebenarnya sekali lagi bisa mencoba mencari di berbagai sumber ya, di internet sekarang banyak sekali Anda. Ada ChatGPT, Anda bisa tanya ChatGPT juga. Jadi sebenarnya hanya untuk trigger sekali lagi. Berbicara metode elektromagnetik secara umum itu memang kita harus mengembalikan ya, kalau dari sisi matematika adalah berdasarkan hukum Maxwell atau kita kenal dengan persamaan Maxwell. Sebenarnya ini hanya cara penulisan saja yang ya biar gagah itu menggunakan simbol vektor seperti ini, tapi sebetulnya ini adalah tidak lain merupakan gabungan antara hukum Ampere tentang arus dan hukum Ohm ya. Nanti ditambah yang kemagnetan itu adalah hukum Gauss sama interaksi antara muatan, hukum Coulomb ya, hukum Coulomb, hukum Gauss, kemudian yang listrik hukum Ampere sama hukum Ohm ya. Tapi dikemas oleh Maxwell menjadi yaitu ada 4 persamaan itu ya. Ada 4 persamaan karena memang ternyata dalam perkembangan ya pengetahuan terkait dengan gelombang elektromagnetik ini adalah interaksi antara listrik dan magnet itu tidak bisa dipisahkan ya. Kalau dulu kan penemuannya magnetik dulu kemudian kelistrikan ya. Tapi Maxwell kemudian melihat bahwa dua fenomena itu muncul secara simultan ya, saling mengkopling. Jadi kalau ada medan magnet yang berubah terhadap waktu, maka akan ada medan listrik. Jadi itu yang kemudian menjadi persamaan. Nah, inilah yang nanti akan dimanfaatkan oleh kita geoscience ya untuk mengetahui bagian dalam bumi. Nah, ternyata perambatan gelombang elektromagnetik itu sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat mediumnya. Makanya di sini ada beberapa parameter ya yang mengaitkan antara sifat listrikan medium dengan sifat material ya, yang nanti tentunya akan kita kaitkan dengan jenis batuan dan sebagainya. Jadi
ada beberapa parameter ya yang nanti akan menjadi penentu dari karakteristik materialnya. Di antaranya adalah yang disebut dengan konduktivitas medium. Ini nanti banyak dipakai di metode geolistrik misalnya. Kemudian permitivitas medium, ini yang tadi kita kaitkan dengan apa namanya GPR ini. Kemudian untuk udara atau ruang hampa kita juga punya nilai permitivitas. Ya. Kalau konduktivitas jelas konduktivitas di udara untuk listrik tidak bisa mengalir ya, jadi sama dengan nol. Kemudian permitivitas relatif medium, kemudian permeabilitas magnetik medium. Apa itu permitivitas dan permeabilitas? Nah, nanti Anda bisa mencari secara lebih detail ya. Karena mungkin ini agak rancu dengan permeabilitas batuan misalnya ya. Tapi sebenarnya secara fisik itu mirip-mirip seperti itu, cuman itu berhubungan dengan interaksi ya partikel bermuatan ya, bermuatan listrik dengan medium ya. Monggo nanti ini Anda bisa cari satuannya juga ada di situ untuk konduktivitas satuannya Siemens per meter atau mho ya. Lawan dari resistivity ohm, kalau conductivity itu mho. Kemudian permitivitas itu satunya farad per meter, kemudian kalau permeabilitas itu Henry per meter. Jadi ini semua ada di sini. Jadi sekali lagi bahwa inilah yang nanti akan mengontrol karakteristik dari medan elektromagnetik yang akan direkam oleh receiver. Ini yang di garis ini nanti yang berhubungan dengan ini. Jadi ER ini adalah apa namanya permitivitas relatif medium itu sama dengan permitivitas relatif matriks batuan ditambah dengan permitivitas relatif fluida pengisi pori. Jadi ada kaitannya antara sifat litologi batuan dan juga terkait dengan konten ya, fluida pengisi pori-pori. Nah, ini nanti menjadi pengontrol di dalam interaksi gelombang elektromagnetik itu di dalam. Kemudian ini ada sedikit teori dasar ya. Nanti akan kita lanjutkan lebih detail. Mungkin sebentar kita break dulu sebentar.